billah amma ba'du. Izin dari mana Anda berada, senang sekali saya Ahmad Faisal kembali menyapa Anda pada kesempatan pagi hari ini dalam program Cahaya Pagi edisi hari Kamis kalender yang ke-19 di bulan Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2018. Dan insyaallah taala saat lagi kita akan menyimak bersama satu kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz MA Hafizahullah taala langsung dari studio SNTV di Kota Batam dalam melanjutkan pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsa dan kita telah sampai pada pertemuan yang ke-8. Dan pada sesi kedua nanti kami juga buat kesempatan bagi Anda peserta kalian yang ingin bertanya secara langsung Anda dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 0313710210 maupun lewat pesan singkat Anda dapat mengirimkan SMS pertanyaan Anda ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Dan alhamdulillah kita telah bersama bersama Ustaz, maka langsung saja kepada Ustaz Abu Fairuz MA Hafizahullah taala falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan taufik dan inayah dari Allah jua kita dapat kembali bersua dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsa. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip yang pertama, itu prinsip yang berkaitan dengan pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhan. Pada kesempatan lampau kita menyebutkan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Ya, Dialah yang telah menciptakan kita, mengatur, memelihara alam semesta dengan nikmatnya. Dan hanya Dia semata yang kita sembah, tak ada Tuhan selainnya. Kemudian tersebutkan dalil dalam Al-Quran Al-Karim bahwasanya Allah lah Tuhan pencipta alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Dialah Tuhan pencipta alam semesta. Dan segala sesuatu selain daripada Allah, Dia adalah alam, artinya makhluk ciptaan Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dan kita bagian daripada alam tersebut. Ya, kita adalah makhluk kecil dalam alam begitu besarnya, yang mana semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ditanyakan kepada kita bagaimana kau mengenal Tuhanmu, Rabbuna Allah Azza wa Jalla, kita telah menyebutkan bahwa mengenal Allah dengan ayat-ayatnya. Dan telah kita sebutkan pada kesempatan yang lampau ayat dibagi dua. Ada ayat kauniyah, yaitu penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, dan segala sesuatu yang kita lihat di bumi ini menunjukkan kebesaran Allah Jalla wa'ala, adanya Allah. Laut yang terhampar, gunung yang tinggi menjulang, ya, dan seterusnya. Dengan itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengenal Allah Jalla wa'ala, ya, dengan ayat syar'iyyah yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya. Dari situlah kita mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ya, Jalla wa'ala. Kemudian ikhwati fillah, para pemirsa Al-Iman TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sebutkan juga tentang Allah, Dialah Rabbul Alamin, dan arti Rabbun adalah pencipta, pengatur, pemelihara. Dan telah kita sebutkan bahwasanya tak cukup seseorang itu beriman hanya sekedar meyakini rububiyah Allah, hanya meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta. Tak sempurna, karena inti daripada pengakuan kita Allah adalah Rabbuna, Tuhan kita pencipta alam semesta, intinya adalah agar kita hanya menyembah kepadanya semata. Karena itulah disebutkan dalam kitab ini Ar-Rabbu wal Ma'budu. Ar-Rabbu itu yang menciptakan alam semesta, Dialah yang berhak diibadati. Dan kita telah sebutkan bahwasanya kesyirikan yang terjadi pada masa dahulu kala bukan karena mereka mengingkari rububiyah Allah. Masyarakat Arab, bangsa Arab, Quraisy, mereka sangat tahu dan paham pencipta alam semesta, pengaturnya Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak ingkari itu. Mereka diperangi Rasulullah bukan karena mengingkari tauhid rububiyah.
Mereka diperangi Rasulullah SAW karena mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Mereka berdoa meminta kepada Allah, mereka juga berdoa meminta kepada selain Allah. Mereka menyembelih untuk Allah, mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk berhala-berhala mereka. Karena itulah mereka disebut dengan musyrik yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Karena kekufuran bertingkat-tingkat. Ada yang tidak membenarkan adanya Tuhan, namanya mulhid. Ada yang dia mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi dia meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ini namanya musyrik. Ya, sebagaimana kaum Nasara yang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka juga mengklaim bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak Tuhan. Maryam adalah istri Tuhan, dan billah. Ini disebut musyrik. Bagaimana kaum musyrikin yang mereka menyembah Allah, tapi juga mereka menyembah berhala-berhala mereka seperti Manat, Uzza, Latta, dan sejenisnya. Dan semuanya mereka sepakat bahwasanya semua berhala-berhala yang mereka sembah itu bukanlah pencipta alam semesta. Kata mereka, semua berhala adalah simbol daripada orang-orang salih, sebagai perantara kepada Allah Jalla wa'ala. Para pemirsa Liman TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya', yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, huwal mustahiqqu lil ibadah, maka dialah yang berhak untuk diibadati. Subhanallah. Apa itu ibadah? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara bahasa adalah al-khudu' wa tadallul. Ibadah maknanya adalah menghinakan dan merendahkan. Dan kita mengibadati Allah maknanya adalah kita menghinakan dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Jalla wa ala. Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Dan itulah esensi daripada ibadah. Dan ibadah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka taala, apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala macam perkataan maupun perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sifat yang zahir maupun yang batin. Itulah esensi daripada ibadah. Ismun jami', nama yang mengumpulkan likulli ma yuhibbullah. Segala sesuatu yang dicintai Allah, minal aqwali wal a'mal, baik berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan. Al-zahira wal batinah, baik perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tampak zahir ataupun perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang tersembunyi sebagaimana perbuatan hati, perkataan hati yang tersembunyi, semua masuk ke dalam bentuk ibadah. Maka ibadah ada ibadah yang zahir, yang tampak, seperti kita membaca Quran, terlihat, terdengar. Kita sholat 5 waktu, tampak, terlihat, dan terdengar. Ada ibadah yang tak terlihat, yang tak terdengar, seperti niat dalam hati, ikhlas, beribadah hanya menyembah Allah, itu ibadah. Namanya ibadah al-batinah. Amalan hati adalah merupakan ibadah. Berharap hanya kepada Allah itu adalah ibadah. Ibadah hati, bergantung hanya kepada Allah, ibadah hati. Perkataan hati adalah kesepakatan antara apa yang diucapkan dengan lisan dan apa yang dibenarkan dengan hati. Orang-orang munafik dengan orang-orang Islam sama-sama mengucapkan perkataan zahir, sama-sama mengatakan la ilaha illallah. Tak ada beda. Semua mengatakan kami beriman. Yang membedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, orang mukmin perkataan hatinya sesuai dengan perkataan lidahnya. Orang munafik perkataan hatinya berbeda dengan pernyataan lidahnya. Lidahnya menyatakan iman, tapi hatinya menyatakan kekufuran dan keraguan terhadap Islam. Jadi ibadah mencakup semua amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan, perkataan yang zahir maupun yang batin. Itu ibadah. Bahkan segala macam bentuk perkara-perkara yang dia adalah merupakan adat istiadat yang hukum asalnya tidak diberi pahala atau tidak diberi dosa, seperti makan, minum, dan seterusnya, mencampuri keluarga, hukum asalnya adalah boleh, mubah, akan bernuansa ibadah ketika diiringi dengan niat yang benar,
mengharapkan ridha Allah Jalla wa'ala, agar dapat kita melanjutkan misi kita sebagai manusia di muka bumi ini. Kita makan agar dapat beribadah, ya, kita tidur lebih awal agar dapat bangun di pagi hari melaksanakan salat subuh, qiyamul lail. Kita menikah untuk menjaga kemaluan kita daripada kemaksiatan. Segala macam perkara-perkara yang sifatnya mubah dari urusan-urusan adat istiadat akan bernuansa ibadah, bernilai ibadah jika diiringi dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang-orang cerdas yang menjadikan segala macam kebiasaannya sebagai bentuk ibadah. Sebagaimana, ya, Nabi yang mulia SAW mengatakan, ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluan salah seorang kalian dalamnya ada nilai ibadah. Berkata sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fihi ajrun? Ya Rasulullah, ya, apakah seorang dia melampiaskan syahwatnya kemudian dapat ganjaran pahala? Dia bersenang-senang dengan pasangannya, dengan istrinya yang sah, kemudian dia dapat ganjaran pahala. Kata Rasulullah SAW, ara'aita, bagaimana pandanganmu jika kemaluannya itu dia tempatkan pada tempat yang haram? Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Kata sahabat, ya tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, demikian pula sebaliknya, jika dia tempatkan pada tempat yang halal akan bernuansa ibadah, dia mendapat pahala. Maka segala macam perkara-perkara adat, kebiasaan yang hukumnya mubah bisa berubah menjadi ibadah jika diiringi dengan niat. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam Islam ibadah itu menjadi ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, dibangun di atas keikhlasan. Itulah namanya ibadah. Makna keikhlasan, dia beribadah hanya mengharapkan Allah wajah Allah tabaraka taala. Wa ma umiru illa liya'budullah, mereka tidak ada perintah kecuali agar menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan hati, menundukkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama ini. Ikhlas, sebesar apapun amalan tanpa ikhlas sia-sia. Bahkan Nabi menyebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, 3 golongan yang dibakar terlebih dahulu di neraka sebelum dibakarnya kaum musyrikin adalah orang-orang yang beramal ibadah tapi niatnya tak benar. Ada yang menimba ilmu karena ingin dipuji, disebut orang alim, membaca Quran ingin disebut qari, ada yang bersedekah karena ingin dibilang dermawan, ada yang dia itu berperang karena ingin disebut pemberani dan pahlawan. Mereka lah yang pertama kali dibakar karena niatnya salah. Jadi 2 syarat ibadah agar diterima Allah SWT. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti contoh sunnah Rasulullah SAW. Apabila seseorang beribadah niatnya benar tapi tak sesuai dengan contoh Nabi, sia-sia. Bayangkan jika seorang tawaf tapi tawafnya 15 kali, bukan 7 kali sebagaimana Nabi ajarkan, tak diterima Allah tawafnya. Demikianlah segala macam ibadah lainnya. Inilah 2 syarat ibadah. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ya, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT di penghujung surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhan, hendaklah beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahadah, dan jangan menyekutukan dalam ibadah ya kepada Tuhannya dengan selain Allah SWT. Ya, perintah untuk beramal saleh adalah perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena amalan akan dikatakan saleh benar jika mengikuti sunnah. Kata Ibunda Aisyah, ya, Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan tak pernah kami perintahkan, maka dia tertolak. Kata Rasulullah, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang ada dalam urusan agama kami ini yang bukan dari agama, dia tertolak. Maka inilah 2 syarat ibadah. Adapun pilar ibadah agar dapat tegak dengan baik dan benar, dibangun atas 3 pilar. Pilar yang pertama namanya adalah pilar al-mahabbah. Bahwa seseorang dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa membangun ibadahnya di atas kecintaannya kepada Allah, mengharapkan kecintaan Allah Jalla wa Ala dan ridhanya. Namanya al-mahabbah. Al-mahabbah bagaikan kepala burung yang tanpa kepala burung tak akan pernah dapat berjalan dan terbang. Dialah pokoknya mahabbah. Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman bagaimana mereka menyembah Allah, bagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah Jalla wa Ala dibandingkan kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala-berhalanya. Adapun pilar yang kedua yang dengannya ibadah akan menjadi sempurna
ketika ibadah dibangun di atas khauf, takut terhadap ancaman Allah, siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalilnya. Yang ketiga dibangun di atas roja, harap. Berharap daripada Allah, berharap ridhonya, berharap cintanya, berharap kasih sayangnya, berharap surganya, mengharapkan janji-janjinya. Maka dengan tiga inilah ibadah akan sempurna. Pertama, diiringi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ketika melakukan satu kegiatan ibadah tapi tak diiringi dengan cinta, sia-sia, tak diterima. Dia melakukan ibadah dengan keterpaksaan, misalnya puasa terpaksa, dipaksa berpuasa, tak ada pada unsur cinta, sia-sia, berat baginya. Dia seorang perempuan memakai jilbab karena dipaksa suami, berat baginya karena tak berdasarkan cintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Mati suaminya, dia lepas jilbabnya. Ya, maka ini pilar bagaikan kepala. Adapun al-khauf war raja, yakni rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya bagaikan sayap yang ada pada burung. Dengan dua sayap inilah burung terbang kemana-mana. Jika hanya satu saja sayapnya, akan jatuhlah sang burung. Jika ibadah tak disempurnakan pada tiga perkara ini, akan tak sempurnalah ibadahnya. Harus diiringi dengan cinta, diiringi dengan takut siksa Allah, ancaman Allah jika kita tidak beribadah menyembahnya, jika kita melanggar larangannya, diiringi dengan harap dengan surganya dan ridhonya dan kasih sayangnya. Inilah tiga pilar ibadah. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Muhammad rahimahullah, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam. Dan ada pun jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kita, seperti Islam, wal iman wal ihsan. Seperti Islam, iman, dan ihsan. Pendengar dan para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini, derajat seseorang bertingkat-tingkat, tak satu tingkat, berbeda-beda. Karena konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa iman bertingkat-tingkat, orang mukmin pun bertingkat-tingkat. Dan tingkatan agama ini dibagi menjadi tiga tingkatan sebagaimana termuat dalam hadis Jibril. Yaitu ketika datang Jibril di tengah-tengah sahabat, di sana ada Nabi SAW, para sahabat, Jibril tiba-tiba muncul dengan pakaian yang putih, rambut yang hitam legam. Dia bertanya tentang tiga hal, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dan inilah dia tangga-tangga ibadah. Dan inilah tangga-tangga agama Islam. Yang pertama namanya Islam. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah menyebutkan rukun Islam yang 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Inilah dia rukun Islam yang 5. Ketika ditanyakan tentang rukun iman, Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari kiamat, hari kemudian, hari berbangkit, beriman dengan segala ketentuan takdirnya. Namanya rukun iman. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu adalah derajat di mana seseorang menyembah Allah sempurna sehingga seolah-olah dia benar-benar melihat Allah Jalla wa'ala. Dan itulah dia sempurnakan ibadahnya. Kalaupun dia tak mampu melihat Allah, sesungguhnya dia yakin Allah sedang melihatnya. Inilah derajat agama yang tertinggi, namanya ihsan. Muhsin adalah derajat tertinggi. Belum setiap orang mukmin itu mencapai derajat muhsin. Apa itu muhsin? Ketika dia mengamalkan satu bentuk ibadah dan segala macam bentuk ibadah lainnya, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan yang sempurna dalam bentuk ibadahnya. Salatnya sempurna karena dia seolah-olah melihat Allah, atau dia memastikan bahwasanya Allah perasaannya sedang melihatnya. Ini namanya ihsan. Di bawahnya ada namanya iman. Dan iman ini pun bertingkat-tingkat. Tak akan sama antara iman Nabi dengan iman para sahabat, tak sama iman sahabat dengan iman para tabi'in, tak sama iman sebagian kita dengan sebagian lainnya. Nabi yang mulia SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. Yang tertinggi kalimat la ilaha illallah, yang terendah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Dan al-haya' minal iman, dan malu adalah bagian daripada iman. Jadi inilah dia rukun iman.
Subhanallah. Yang membedakan antara kita orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik pada rukun iman. Orang munafik tidak pernah meyakini dalam hatinya tentang Allah. Dia ragu tentang Allah, dia tidak beriman yang adanya malaikat, dia tak percaya yang adanya rasul-rasul, dia tak meyakini adanya hari berbangkit, hari kiamat, dan seterusnya. Ya, mereka tidak mencapai derajat iman. Subhanallah. Ya, karena itulah orang-orang munafik belum menjadi orang-orang beriman. Mereka baru menjejaki tangga yang terendah dalam agama. Namanya tangga Islam. Tak ada yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang munafik dalam tangga Islam secara zahirnya. Karena Islam yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis Jibril ini adalah amal-amal zahir. Mengucapkan syahadat, orang munafik juga mengucapkannya. Mengerjakan salat, orang munafik juga bersalat, mereka juga berzikir. Ya, apalagi berpuasa, mereka juga bisa menampakkan mereka berpuasa. Ya, haji juga mereka berhaji. Yang membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik, bahwasanya orang beriman meyakini rukun iman yang 6. Orang munafik tidak meyakini. Mereka hanya sampai pada derajat yang pertama, yaitu Islam. Karena itulah para ulama mengatakan jika dikumpulkan antara iman dan Islam, maka iman lebih tinggi daripada Islam. Iman menunjukkan amalan-amalan batin. Islam menunjukkan amalan-amalan zahir. Ketika ada segerombolan daripada orang-orang Arab yang mereka baru memeluk Islam dan mereka mengira mereka telah beriman, maka Allah Jalla wa'ala menafikan keimanan mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab, yakni Badui, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Katakan kami baru berislam. Ya, inilah dia. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, segala macam bentuk ibadah. Islam, iman, ihsan. Walaupun Islam itu akan menjadi ibadah ketika diiringi dengan iman. Adapun orang-orang munafik, Islamnya hanya zahir belaka. Hatinya tidak. Kemudian apalagi di antara doa? Wa minhud du'a. Di antara bentuk ibadah adalah doa. Ya. Wal khauf, di antaranya adalah rasa takut kepada Allah. War raja, di antaranya adalah rasa harap. Wat tawakkul, di antaranya adalah tawakal kepada Allah, itu ibadah. War raghabah, ya, war rahabah. Ar-raghbah maknanya adalah ya berharap kepada Allah. Rahbah maknanya adalah ya takut membuat seorang berlari daripada kemaksiatan karena takutnya kepada Allah. Al-khusyu', ketundukan hati, ketentraman jiwa. Al-khasyah, ya takut, yang membuat seorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inabah, kembali kepada Allah. Al-isti'anah, ya bermohon kepada Allah. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha, dan macam-macam lainnya, masih banyak jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Kulluha lillah, semuanya harus diberikan untuk Allah semata. Jika ibadah-ibadah yang tadi disebutkan dan masih banyak yang lainnya juga belum disebutkan di sini diserahkan kepada selain Allah, maka terjatuhlah seseorang ke dalam kesyirikan. Ya, dan bila dia terancam, ya, jika mati dalam keadaan kesyirikan, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', dan akan mengampuni selain itu kepada siapa yang dikehendakinya. Allahu Akbar. Inilah namanya penyimpangan dalam ibadah, ketika ibadah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tergelincirlah seorang ke dalam kesyirikan. Bisa dia syirik besar seperti apa yang disebutkan di atas, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyerahkan urusannya, bergantung, bertawakal sepenuhnya kepada selain Allah, kepada orang-orang yang telah mati, kepada wali dan seterusnya. Ini adalah bentuk kesyirikan besar. Syirik dari sisi jenisnya ada syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Ada syirik asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, dan syirik akbar ini banyak konsekuensinya. Ya, andai kata dia mati tak bertobat, Allah Subhanahu wa taala tak akan
masukkannya ke dalam surga. Kata Allah, "Man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah." Barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Itu konsekuensinya. Yang kedua, konsekuensinya orang berbuat kesyirikan besar, gugurlah segala macam amal-amal ibadahnya. Sia-sia salatnya, tak guna puasanya, batal hajinya. Kata Allah tabaraka wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika," telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Lain asyrakta, sekiranya engkau terjebak dalam kesyirikan, la yahbatanna amaluka, akan gugurlah semua amalanmu. Konsekuensi syirik besar, ya, pertama, jika dia mati dalam keadaan musyrik, ya, dalam keadaan melakukan kesyirikan yang besar, Allah mengancam tak akan memasukkan dia ke dalam surga selama-lamanya, tak diampuni Allah. Konsekuensi pertama, ya. Konsekuensi kedua, orang melakukan syirik besar ini akan menggugurkan segala macam bentuk, ya, amal ibadahnya di dunia. Ya dan billah, subhanallah, sia-sia semuanya. Ya. Kemudian yang namanya syirik besar ini, pelakunya dapat diperangi ketika mereka tak mau rujuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil, ya, adalah perkataan atau perbuatan tertentu yang dihukumi dalam nas-nas agama kita sebagai syirik kecil, seperti riya, beribadah ingin dipuji manusia, syirik kecil. Meskipun namanya kecil, tapi dia juga begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, inilah jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad. Tadi telah kita sebutkan, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Minhu doa, di antaranya doa. Ya. Doa adalah merupakan ibadah. Ya. Barang siapa yang menyerahkan doa tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tergelincir dalam kesyirikan, syirik besar. Al-khawfu, ya, rasa takut. Ada namanya jenis rasa takut yang tergolong ke dalam ibadah. Harap, ar-raja, tawakal, raghbah, rahbah. Ya, apa-apa yang disebutkan ini semuanya ibadah. Ya, al-isti'anah, bermohon kepada Allah, al-isti'adzah, bermohon pelindungan dari Allah, al-istighatsah, bermohon bantuan dikala terjepit dari Allah Subhanahu wa taala, adzabhu, menyembelih untuk Allah, an-nadhar, bernazar untuk Allah, wa ghairu dzalik, dan lain-lain min anwa'il ibadah, dari jenis ibadah Allah SWT perintahkan. Kulluha lillah, semuanya harus untuk Allah SWT. Apa yang boleh sebutkan bukanlah segalanya ibadah. Masih banyak ibadah lain, tapi itu adalah contoh-contoh saja. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan dalil apa yang dia katakan. Karena seseorang itu akan diterima perkataannya jika dia mendukungnya dengan dalil. Dalam agama tak boleh orang berkata-kata tanpa dalil. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya tak boleh kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah. Dalilnya, ya, surah Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillah, sesungguhnya tempat-tempat ibadah itu, masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau berdoa, ya, dengan Tuhan di samping Allah SWT. Tuhan lain selain Allah SWT, siapapun jua. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap musyrik kafir. Ya, dan ini adalah hukum umum, bukan hukum khusus. Siapa yang berbuat kesyirikan dihukum musyrik, yang membuat kekufuran dihukumi kafir. Tapi untuk menghukumi orang individu per individu tidak mudah kita katakan si fulan kafir meski dia berbuat kesyirikan, si fulan kafir meski dia berbuat kekufuran. Ya, maka harus ada namanya syurutut takfir, ada syarat-syaratnya seorang itu kapan boleh dikafirkan. Bukan setiap orang yang tergelincir melakukan kesyirikan besar dihukum musyrik. Bukan setiap orang tergelincir, ya, melakukan kekufuran dihukumi kafir. Hukum umum berbeda dengan hukum khusus. Syekh Muhammad di sini menghukum secara umum. Apa hukumnya? Siapa yang berbuat kesyirikan dihukumi musyrik. Siapa yang berbuat kekufuran dihukumi kufur, kafir secara umum. Adapun orang tertentu yang kita mungkin
melihat dia melakukan kesyirikan besar, gak bisa kita katakan, wahai fulan, engkau kafir, engkau musyrik. Kenapa? Karena ada syarat-syarat mengkafirkan seseorang. Pertama adalah iqamatul hujjah. Datangi dia terlebih dahulu, tanyakan kepadanya, mengapa kau lakukan hal ini? Ya, mungkin jadi dia punya syubhat. Katanya guruku yang mengajarkan demikian, guruku mengajarkan ini ibadah. Maka kita datangkan dalil bahwa ini bukan ibadah, bahkan ini kesyirikan. Harus ada iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah. Ya, fahmul mahajjah, dia harus paham apa yang kita ucapkan. Apabila kau tegakkan hujjah dengan bahasa yang tidak dia pahami, yang tidak dia mengerti, belum sampai hujjah. Ya, kemudian harus benar-benar kita pastikan bahwa dia melakukan hal tersebut dengan keinginannya sendiri, bukan dengan paksaan. Artinya apabila seorang melakukan dengan paksaan, keterpaksaan, tak dapat dikafirkan. Ya, orang melakukan perbuatan kufur dengan terpaksa tak dikafirkan. Kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang dipaksa dan hatinya tentram dengan keimanan, tak bisa dikafirkan. Subhanallah. Maka syaratnya dikafirkan setelah sampai hujjah, dia pahami hujjah, dia melakukannya dengan ikhtiar, pilihan sendiri, bukan dengan terpaksa. Dia melakukannya dengan sengaja, bukan karena khilaf tak sengaja. Orang yang mengatakan kekufuran jika dengan tak sengaja tak menjadi kafir. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan kisah seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir yang luas. Kemudian dia pasrah siap untuk mati. Tiba-tiba ketika dia tidur, untanya kembali datang dan dia senang. Sehingga dia saking senangnya kepada Allah, dia berkata, ya Tuhan, sungguh engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena begitu dahsyatnya kegembiraannya. Orang ini telah mengatakan perkataan kufur, tapi tidak dikafirkan karena dia mengucapkannya dalam keadaan keliru. Jadi tidak mudah mengkafirkan orang-orang. Jadi kata Syekh Muhammad, barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT, dia musyrik, kafir, hukum umum. Adapun hukum khusus tidak seperti itu. Ya, karena itulah ahlu sunnah tidak mudah mengkafirkan orang-orang Islam. Meski orang Islam terjebak dalam kekufuran dan kesyirikan, tak bisa langsung dikatakan mereka musyrik, kafir, kecuali telah terpenuhi syarat-syarat tadi yang kita sebutkan. Allahu Akbar. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya disebutkan ya, tentang ibadah adalah milik Allah, masjid sesungguhnya semuanya masjid milik Allah. Maka janganlah engkau berdoa padanya selain Allah SWT. Dan sungguh terjadi bencana, musibah di negeri kaum muslimin ketika dalam masjid-masjid mereka ada kuburan-kuburan orang dikeramatkan. Setiap kali masjid dalamnya ada kuburan, di sana akan dikeramatkan kuburan tersebut, dipuja, dikultuskan, bahkan diminta dari Allah SWT. Dari sanalah terjerumusnya kaum muslimin ke dalam kesyirikan. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan kepada kita informasi tentang kaum Yahudi dan Nasara yang mereka tersesat gara-gara menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Kata Rasulullah, anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah ingatkan umatnya jangan mengikuti mereka. Ketika sebagian orang-orang yang mengaku beragama Islam mengikuti Yahudi dan Nasara, mereka bangun kuburan dalam masjid, terjebaklah mereka dalam kesyirikan yang terjadi pada umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasara. Para pemirsa Liman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala. Dan dalil lainnya firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah hanya milik Allah, tak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, barang siapa yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi, padahal dia tak sama sekali memiliki keterangan, penjelasan, ilmu yang duduk dan tak akan mungkin dapat ditegakkan hujjah atas kekufuran, kesyirikan. Fa innama hisabuhu inda rabbih, sesungguhnya kelak Tuhan yang berhak menghisabnya. Ya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tak akan pernah beruntung orang-orang kafir. Ujung ayat ini menunjukkan barang siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah, mereka orang-orang yang tak beruntung dan mereka lah orang-orang kafir. Ya billah. Subhanallah. Ya. Berkata Rasulullah SAW fil hadis, dalam hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan otaknya ibadah. Hadis ini adalah hadis yang dhaif.
Yang sahih adalah ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka apabila doa ibadah tak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah syirik, kufur. Ya dan billah. Pemirsa Liman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala. Dalil lainnya Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tentang doa adalah ibadah yang hanya untuk Allah ditujukan. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum," dan berkata Tuhan kalian, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya akan kukabulkan apa yang kalian minta. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tak mau meminta berdoa kepadaku, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terhina, ya dan billah. Dan inilah menunjukkan doa itu ibadah, karena Allah SWT perintahkan kita berdoa meminta kepadanya. Tatkala di ibadah jangan diberikan kepada selain Allah. Wa dalilul khauf, adapun dalil tentang takut itu adalah merupakan ibadah. Qaulu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku semata sekiranya kalian beriman. Ini menunjukkan takut ini adalah ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah SWT belaka. Jika diserahkan kepada selain Allah SWT, terjebaklah di dalam kesyirikan. Dan para ulama membagi takut menjadi 3 bagian. Pertama namanya adalah khaufun tabi'iyyun, ketakutan yang sifatnya bawaan insting manusia. Yang terpatri dalam fitrah manusia punya sifat takut. Takut kepada apa yang dianggapnya bahaya, takut kepada ular, takut kepada singa. Ini tabi'i. Ini tidak tercela dan tidak rusak akidahnya. Nabi Musa saja takut kepada ular. Ketika dia campakkan tongkatnya tiba-tiba berubah menjadi ular, Nabi Musa lari terbirit-birit. Maka kata Allah, la takhaf. Jangan engkau takut. Wahai Musa, ambil tongkat itu. Sanu'iduha sirathal ula, akan kami kembalikan dia menjadi tongkat. Jadi Musa takut ketika tongkat menjadi ular. Dan Allah tidak mencela Musa yang takut kepada ular. Subhanallah. Jadi ketakutan manusia kepada sesuatu yang dianggap membahayakan, takut kepada kalajengking, takut kepada kelabang, dan lain-lainnya, ini tidak tercela. Namanya khaufun tabi'iyyun, ketakutan yang sifatnya adalah tabiat manusia. Takut dalam kegelapan, ini tabi'i. Takut dalam kesendirian, tabi'i. Dia tidak tercela selama tidak seseorang terjebak, akhirnya terhalang segala macam bentuk perbuatannya gara-gara takut ini. Subhanallah. Takut dengan kesendirian dan dia harus melewati tempat yang sunyi ketika mau ke masjid. Akhirnya tak ke masjid, baru dia kena. Subhanallah. Ini jenis takut pertama dan bukan ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Fala takhafu ma khafun, jangan takut kepada mereka, takutlah kepada saya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini khaufun tabi'iyyun adalah segala sesuatu yang memang Allah fitrahkan kepada manusia. Nabi Ibrahim ketika datang tamu-tamu ke rumahnya, Nabi Ibrahim curiga dan takut ketika melihat tamunya tak makan. Dia khawatir jangan-jangan orang berniat jahat kepadanya sebelum dia tahu mereka malaikat. Namanya khaufun tabi'i. Adapun yang kedua, yang dianggap dalam agama sebagai khauful ibadah, takut dalam bentuk ibadah. Subhanallah. Ketakutan yang terpatri dalam diri seorang hamba kepada Tuhannya. Takut dengan ancaman-ancaman Tuhannya, siksa Tuhannya, membuat dia melakukan segala macam bentuk ibadah-ibadah yang diperintahkan Tuhannya, mengerjakan perintah Tuhannya, menjauhi larangan Tuhannya. Ini namanya khauful ibadah, yang tak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bolehkah kita takut kepada atasan? Boleh-boleh saja. Itu adalah hal yang tabi'i, fitrah. Takut kepada atasan, takut kepada orang kuat, menzalimi kita, takut kepada pencuri, pencopet, pembegal, hal yang wajar. Ini tidak mencederai tauhid. Tak masuk ke dalam golongan takut dalam bentuk ibadah. Tapi apabila kita takut, subhanallah, kepada berhala-berhala, bisa membahayakan kita. Takut kepada kuburan-kuburan bisa membahayakan kita, dan seterusnya.
takut kepada jin memperdaya kita, dan seterusnya. Ini bisa membuat kita tergelincir ke dalam kesyirikan. Subhanallah. Pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut inilah harus diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata para ulama namanya khaufus sir, yang tadi saya sebutkan sebagai contoh-contohnya. Khaufus sir adalah ketakutan dalam hati kepada segala sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan mudarat. Takut kepada kuburan, ini khaufus sir. Ya, takut kepada hantu, ini khaufus sir. Ini bisa menggelincirkan seseorang ke dalam kesyirikan, iyadzan billah. Takut melihat berhala-berhala orang-orang musyrik, bisa membahayakannya. Khaufus sir, tak boleh. Ini harus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Di masa akan datang kita akan lanjutkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan interaktif kami di nomor 0313710210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Kita angkat terlebih dahulu Ustaz dari pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah cara menumbuhkan kesadaran diri sendiri untuk berbuat taat jika seseorang awalnya ketika melakukan ketaatan tersebut dia terpaksa? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang beribadah, dia harus ikhlas mengharapkan wajah Allah tabaraka taala, mengharapkan negeri akhirat, mengharapkan ridhonya, mengharapkan cintanya. Tak boleh dia beribadah karena merasa terpaksa. Karena ada calon mertua, terpaksa dia sholat. Calon mertua pulang, dia tak sholat lagi. Ya, terpaksa dia sholat karena ada calon istrinya yang datang, calon suaminya datang. Terpaksa berjilbab karena malu dengan orang dan seterusnya. Tak boleh. Ya. Apabila dia melakukan semuanya ini bukan karena Allah, dia harus tahu fatal akibatnya. Akibatnya Allah tak terima segala macam bentuk ibadahnya. Subhanallah, karena itu bukan ibadah. Keterpaksaan belaka, berpura-pura. Ini bagian daripada kemunafikan. Kemunafikan adalah orang berbuat bukan untuk Allah Jalla wa'ala, tapi untuk manusia, untuk makhluk. Ya, ini adalah perkara yang sangat berbahaya bagi seorang. Menggugurkan amalan-amalan tersebut sia-sia, bahkan bukan sekedar gugur, amalan tersebut berubah menjadi dosa. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kisah 3 orang dibenamkan dalam neraka gara-gara niat yang salah. Bersedekah karena ingin dipuji. Terpaksa dia bersedekah banyak-banyak. Kenapa? Mau dipilih jadi anggota dewan. Maka dia harus bersedekah sebanyak-banyaknya. Hitung-hitungan dengan masyarakat. Dia berjanji akan membangun ini, membangun itu. Ya, kenapa kau berinfak sebanyak itu? Ya, saya terpaksa. Kalau nggak saya lakukan, saya akan, mungkin akan menang suara. Saya tak mendapatkan suara manusia. Saya terpaksa bersedekah. Kalaulah tak dipilih, dia tak bersedekah. Sebagian orang ada yang kembali menarik sedekahnya. Ya, subhanallah, bahaya fatal. Bagaimana agar kita mampu beramal ibadah tanpa unsur keterpaksaan? Pertama, kita harus ketahui keutamaan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pahami Allah, kenali negeri akhirat, kenali surganya, kenali nerakanya. Ya, kenapa orang mau beramal bersusah payah? Karena dia tahu konsekuensi yang akan dia terima. Kenapa orang rela bekerja dari pagi hingga sore, dari sore hingga malam? Karena ada yang diharapkan. Subhanallah. Ibadah pun demikian.
Orang jika beribadah mengharapkan surga Allah SWT, ganjaran pahalanya semua menjadi mudah baginya. Bangun subuh pun mudah baginya, qiyamul lail mudah, bersedekah mudah. Kenapa? Karena diharapkan yang lebih besar daripada itu semua. Sebagaimana orang rela bekerja keras menyeberangi lautan, subhanallah, kadang-kadang turun menyeberangi jurang yang dalam, masuk ke dalam lautan yang dalam, mencari permata dan seterusnya, karena ada yang diharapkan. Maka perteballah ilmumu tentang apa yang kau harapkan dari Allah SWT. Kenalilah Allah Tuhan yang Maha Kaya, kenali negeri akhirat yang begitu luas, yang tak ada dibandingkan dengan dunia. Dua rakaat yang kau kerjakan sebelum datangnya subuh lebih utama daripada dunia seisinya. Sebelum kau mengerjakan salat subuh, kau kerjakan 2 rakaat rawatib sebelumnya, 2 rakaat fajar, lebih utama daripada dunia seisinya. Akan membuat engkau terpacu dalam beribadah. Subhanallah. Nabi yang mulia SAW mengatakan tentang keutamaan datang berjamaah. Kata Nabi, kalaulah mereka mengetahui apa keutamaan yang terdapat dalam salat isya dan salat subuh, mereka datang meski merangkak. Allahu Akbar. Kalaulah dikatakan di masjid akan dibagi-bagikan emas dan perak, emas batangan, orang akan datang meski merangkak. Subhanallah. Maka pahami negeri akhirat, pahami Allah, pahami kebesarannya. Engkau akan berubah insyaallah niatmu, sehingga kau akan mudah mengamalkan berbagai macam bentuk amal-amal ibadah. Bukan kau merasa terpaksa. Tetapi perlu dipahami para jemaah sekalian, bahwasanya diri kita ini condong untuk bermalas-malasan, condong berleha-leha. Maka kewajiban seseorang agar dia selamat menuju negeri akhirat, jangan bermalas-malasan, jangan berleha-leha. Harus bekerja keras, memacu dirinya untuk berbuat kebaikan, memaksakan dirinya untuk berbuat taat. Wajib dipaksa. Kalau tak kau paksa dirimu untuk bangun subuh, berangkat ke masjid, tak akan pernah tergerak. Kalau tak kau paksa dirimu untuk belajar, menimba ilmu, mendatangi kajian, tak akan pernah bergerak. Maka yang namanya kebaikan memang terkadang harus kita paksakan, dipaksa terlebih dahulu menimba ilmu. Lambat laun setelah dipaksa jadilah dia kebiasaan. Subhanallah. Lambat laun dia menjadi darah daging. Lambat laun dia tak akan mungkin dia tinggalkan. Meninggalkannya sama dengan kematian baginya. Allahu Akbar. Ya, karena itulah kita lihat bagaimana syariat Allah SWT. Allah perintahkan orang tua menyuruh anaknya sholat ketika berusia 7 tahun. Memaksa mereka untuk sholat. 10 tahun tak mau sholat, dipukul. Setelah mereka terpaksa, menjadi kebiasaan, menjadi darah daging, menjadi tabiat. Ketika itu tak akan mungkin lagi mereka meninggalkan sholat. Karena Ibnu Qayyim menyebutkan di antara bentuk jihad adalah jihad nafs, berjihad untuk menundukkan diri ini yang ingin berleha-leha, bersantai-santai, berjihad. Subhanallah. Berjihad untuk mempelajari kebenaran, berjihad untuk mengamalkan kebenaran, berjihad untuk menyebarkan kebenaran, berjihad untuk sabar di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, masih perlukah dakwah tauhid di zaman sekarang ini? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah masih perlu dakwah tauhid di zaman sekarang ini? Kita katakan ya, dakwah tauhid adalah dakwah yang tak boleh pernah lepas selama-lamanya. Kalau kita perhatikan dakwah Nabi yang mulia SAW, semenjak beliau diutus sampai beliau mati, tak pernah hilang dakwah tauhid. Lihatlah ketika Rasulullah sadar daripada pingsannya, apa yang beliau ucapkan? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Talaklah Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka telah menjadikan kuburan Nabi dan mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Inilah inti tauhid. Mau mati pun Nabi SAW, apa yang dia ingat? Tauhid. Agar jangan sangat terjebak umat Islam meniru orang-orang Yahudi dan Nasara.
Nabi tak pernah lupakan tauhid dalam segala sisi dakwahnya. Ketika perang Hunain, baru saja Mekah ditaklukkan, ya, tahun 8 Hijriyah. Berangkatlah kaum muslimin dengan orang-orang bermusuh Islam. Kaum muslimin 10.000 tambah orang-orang Mekah yang bermusuh Islam 2.000, 12.000 berangkat. Mereka melewati pohon besar yang dahulu kala orang-orang musyrik menjadikan pohon itu sebagai tempat keramat yang mereka menggantungkan di sana pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka. Mereka meyakini jika digantungkan di sana tombak-tombak pedang-pedang akan membawa keberkahan, membuat mereka menang. Lewatlah kaum muslimin yang baru masuk Islam. Mereka belum melepaskan sebagian keyakinan kekufuran mereka karena baru masuk Islam. Ketika mereka melewati pohon besar tersebut, mereka pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami pohon sepecah semacam ini, sebagaimana kaum musyrikin punya pohon besar seperti ini untuk mengambil keberkahan." Ya, ini namanya adalah penyimpangan dalam bab tauhid. Mereka ingin meniru orang-orang musyrik yang mengkeramatkan pohon. Mereka kira boleh dalam Islam. Maka Rasulullah marah besar. Berkata Rasulullah Akbar, sesungguhnya apa yang kalian minta ini sama dengan permintaan kaumnya Musa kepada Musa, buat untuk kami berhala-berhala sebagaimana mereka orang-orang kafir punya berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan. Kata Rasulullah, demi Allah, pastilah kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan Nabi tak pernah lepas dalam dakwah tauhid. Tak peduli walaupun bermasuk Islam tetap ditegakkan tauhid. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Mekah ditaklukkan? Man yurihuni min dzil khulasah. Siapa yang mampu membuat saya merasa tentram, nyaman daripada berhala yang namanya dzil khulasah? Berhala di negeri Yaman yang diagungkan oleh penduduk Yaman, disembah mereka. Ya, sehingga akhirnya Rasulullah bertanya, siapa yang membuat saya nyaman daripada situs kesyirikan yang masih ada di sana, merajalela kesyirikan? Maka berangkatlah sebagian sahabat memerangi, menghancurkan berhala tersebut. Setelah hancur berhala, kata Nabi, sekarang baru ku nyaman dan istirahat tidur malamku. Ini menunjukkan Nabi tak pernah melepaskan dakwah tauhid. Apalagi zaman sekarang. Banyak orang yang kabur tentang tauhid. Banyak dai yang tak peduli dengan perkara tauhid. Subhanallah. Wajib dakwah tauhid disebarkan. Banyak orang menganggap perbuatan kecil namanya kekufuran, kesyirikan kepada Allah. Banyak orang bergantung dengan jimat. Ya, membeli berbagai macam penglaris kata mereka. Allahu Akbar. Banyak kuburan dikultuskan, dipuja, diharap, disembah, diminta dan seterusnya, menunjukkan lebih wajib lagi kita pada saat ini benar-benar bekerja keras, berjihad, menyebarkan tauhid, mendakwakan manusia, menyuruh mereka kepada tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan. Dari sini kita sudahi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.